Shalom, sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Vincentius Dadang dari Paroki Santo Yosef Mejasem. Hari ini, Selasa 6 Februari tahun 2024. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur bab 84, ayat 3, 4, 5, 10, dan 11. Dengan judul perikop, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ayat yang berkesan bagi saya ada di ayat 11 yang berbunyi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sahabat STMJ semuanya, Mazmur 84 ayat 11 ini merupakan salah satu ayat yang paling terkenal, di mana dalam ayat ini pemazmur mengungkapkan keinginannya bahwa lebih baik 1 hari di pelataran atau di ambang pintu rumah Allah daripada diam 1000 hari di tempat lain atau di kemah orang fasik. Walaupun tempat lain atau kemah orang fasik bisa terasa menyenangkan, karena di sana bisa menjadi tempat untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan lahiriah, dan bisa memberikan keuntungan secara materi. Tetapi pemazmur lebih memilih untuk berada dekat dengan Tuhan. Sahabat STMJ semuanya, saya akan mempunyai sedikit sharing. Dulu sekitar tahun 2001 sampai 2017, di mana saya saat masih bekerja di kota Jakarta, di satu perusahaan. Pada saat itu saya mempunyai banyak teman bergaul, dari teman kantor ataupun teman di luar kantor. Saya mempunyai banyak sekali teman-teman untuk nongkrong, untuk ngobrol. Dimanapun saya ada, dimanapun saya nongkrong, saya selalu mendapatkan teman-teman baru. Saat itu usia saya masih sangat muda, sekitar masih usia 20-an, di mana saya cukup senang untuk bergaul dengan siapapun tanpa pernah melihat latar belakang semua teman-teman saya. Bapak Ibu semuanya, pada saat itu saya cukup senang sekali bagaimana setiap hari saya bisa kumpul dengan teman-teman. Meskipun sebetulnya kegiatan yang dilakukan itu tidak baik, karena setiap hari hanya berjudi, minum, mabuk, kegiatan-kegiatan yang negatif. Tapi saya tidak pernah merasakan penyesalan pada saat itu. Yang saya rasakan adalah kesenangan secara lahiriah. Saya senang bagaimana melakukan perbuatan untuk menyenangkan daging saya. Saya tidak pernah berdoa, apalagi saya pergi ke gereja. Saya saat itu melupakan Tuhan. Dari semua kebiasaan-kebiasaan negatif yang saya lakukan dulu, saya sampai habis-habisan tidak memiliki apapun. Saya jatuh. Saya merasa ini sebuah teguran dari Tuhan. Pada saat saya jatuh itu, istri saya yang selalu mengingatkan saya, selalu mendampingi saya untuk saya bisa kembali kepada Tuhan, dengan mengajak saya untuk ikut terlibat dalam kegiatan hidup menggereja. Saat itu saya mulai dengan mengikuti CAP. Setelah mengikuti CAP,
istri saya meminta saya untuk ikut camp Priskat. Dari beberapa kegiatan itu, saya mulai merasakan kasih karunia Tuhan yang sungguh membuat saya merasakan damai. Saya mulai pelan-pelan menemukan Tuhan. Saya dan pasangan hidup saya kembali dalam suasana yang damai, penuh kasih, bersama dengan anak-anak yang juga ikut merasakan kebahagiaan. Kami bersama dengan keluarga, saya bersama istri, pasangan saya, dan anak-anak saya mulai aktif di dalam kegiatan pelayanan gereja, dengan pelayanan di lingkungan, sehingga kami menemukan suasana penuh dengan kesejukan batin. Hal ini sungguh berbanding di mana saya dulu dengan pergaulan saya yang negatif. Saya saat ini sungguh menyesal. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu membuka pintu untuk saya kembali. Demikian sharing saya, bagaimana melalui firman ini Tuhan meneguhkan saya, menguatkan hati saya, dan Tuhan selalu setia menunggu saya untuk masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan. Dan saya memilih untuk masuk dan dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkah dalam.